Halo Jones, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Adil Manatea. Seperti biasa Jones, kali ini gue akan kembali memberikan sebuah trik cepat menjawab soal Q aritmatika yang kali ini berupa soal cerita perbandingan. Nah, soal cerita perbandingan ini juga sering kali keluar dalam soal SKD CPNS ya. Oleh karena itu, kalian perlu mengetahui bagaimana sih cara cepat menjawab soal ini atau menjawab soal yang terlihat cukup memakan waktu ini. Namun sebelum itu, pastikan kalian tetap telah subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk memberikan berbagai tips dan trik lainnya terkait soal SKD CPNS. Nah, sebelum kita masuk ke soal nomor 1, kita coba review sedikit apa yang dimaksud dengan perbandingan. Jadi soal perbandingan ini sering kali keluar ya, dan dia ada dua tipe. Yang pertama perbandingan senilai dan yang kedua adalah perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan senilai contohnya tentang jeruk ini ya. Jadi semakin banyak jumlah jeruk ya, semakin besar jumlah kilogram jeruk yang dibeli, maka tentu semakin besar rupiah yang dikeluarkan oleh pembeli. Jadi sama-sama berbanding lurus ya. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan nilai ini, biasanya persamaan atau rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Misalnya A1 semakin besar A1 ya, maka akan semakin besar pula B1 ya. Misalnya A1 ini jeruk ya. Semakin besar jeruk, maka semakin besar juga jumlah rupiah yang dikeluarkan. Ini sebanding dengan ya, apa perbandingan misalnya A2. A2 maka tentu saja berbanding lurus dengan B2. Nah, biasanya seperti ini persamaan yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai. Nah, misalnya ini contoh soal ya, contoh ya. Mr. Kiki menabung di Bank Bonit sebanyak 10 juta rupiah sehingga dalam setahun mendapatkan bunga 500 ribu rupiah. Apabila tabungan Kiki bertambah menjadi 25 juta, ya, bukan bertambahnya tapi menjadinya. Ini kadang-kadang soal seperti ini juga sedikit mengecoh kita ya kalau kita kurang teliti dalam membaca soal. Bertambah menjadi 25 juta, berapakah bunga yang didapatkannya? Nah, udah kita coba gunakan persamaan ini ya. A1-nya di sini adalah duit ya misalnya, uang tabungannya ya. Jadi 10 juta ya. Ya, 10 juta akan mendapatkan bunga sebesar 500 ribu rupiah. Nah, tentu saja ini sebanding dengan ya, apabila tabungan Kiki bertambah menjadi 25 juta rupiah, ya kan? Nah, berapakah bunga yang didapatkannya ya? Berapakah X katakanlah gitu ya. Ya sudah, tinggal kita kali silang saja kan. Di sini coret ya, jutanya coret ya kan. Di sini tentu saja coret, kita bagi 5 ya. 10 bagi 25, 25 bagi 5, 5 ya kan. Terus ini kita kali silang ke sini, maka 2X ya sama dengan 5 kali 5 berarti 2.500.000 rupiah ya kan. Berarti X sama dengan 2,5 juta dibagi 2 sama dengan 1.250.000 rupiah. Oke, ketemu jawabannya. Jadi cara sederhananya adalah seperti itu. Kita lanjut ke soal ke materi berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau tadi berbanding lurus, sekarang berbanding terbalik. Jadi misalnya kecepatan mobil dan waktu tempuhnya ya. Semakin tinggi kecepatan mobil, tentu saja semakin sedikit waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai suatu jarak tertentu ya. Jadi ke bawah ya, sorry. Jadi semakin cepat mobil ya, semakin rendah waktu tempuhnya ya. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, rumusnya ya tinggal kita balik saja tadi kan. Misalnya kalau di sini A1 ya, sebanding dengan ya, di sini A2,
Maka di sini bukanlah B1 tetapi B2 ya. Jadi dibalik, disilang saja. Nah, ini rumus yang kita gunakan. Nah, contoh soalnya seperti ini. Apabila 80 ekor sapi mampu menghabiskan rumput sebuah lapangan dalam waktu 4 hari, maka berapa waktu yang dibutuhkan oleh 160 ekor sapi? Nah, ya sudah, langsung saja kita tulis. Di sini A1-nya katakanlah 80 ya. 80 ya. Itu berarti dalam waktu di sini bawahnya dibandingkan 160 ekor sapi. Ya. 80 mampu menghabiskan rumput dalam waktu 4 hari. 4 harinya di sini ya. Nah, maka berapa waktu yang dibutuhkan oleh 160 ekor sapi? Katakanlah di sini ya. Di sini T ya. Ini yang kita cari. Maka tentu saja ini bisa langsung kita kali ya. 8 ya per 16, 8 bagi 4 2, 16 bagi 4 4 ya. Ya kan? Oke. Ini 4-nya kita coret lagi di sini, maka T sama dengan 2 hari. Jadi jawabannya adalah selama 2 hari waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput oleh 160 ekor sapi. Nah, kita masuk ke nomor 1 ya. Sebuah mobil membutuhkan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Jika mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh adalah, nah di sini kita lihat, di sini termasuk dalam kategori perbandingan senilai atau berbanding lurus ya. Jadi semakin banyak jumlah bensin yang dikonsumsi, maka semakin jauh jarak tempuh yang dilalui gitu ya. Nah di sini berarti kita gunakan rumus ya, A1 per A2 ya sama dengan B1 per B2. Nah, A1 di sini adalah 8 liter ya. 8 liter bensin dibandingkan 40 liter bensin ya. Maka 8 liter bensin akan menempuh jarak 60 km, sementara 40 liter bensin akan ditempuh jarak sebesar S. Nah, S-nya kita cari ya. Maka ini sudah bisa kita langsung bagi saja ya. 40 ya, 8 bagi 4 sama dengan 2, 40 bagi 4 sama dengan 10 ya. Oke. Berarti di sini 2S dikali sama dengan 60 kali 10 ya. Berarti S sama dengan 600 bagi 2 sama dengan 300 ya. Oke. Jawabannya adalah Charlie. Jadi simple ya cara ngitungnya, tinggal gunakan rumus ini saja. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Dibutuhkan 8 pekerja untuk membajak sawah seluas 1000 meter persegi selama 3 hari. Jika pemilik sawah ingin pekerjaan ini selesai dalam waktu 1 hari, dibutuhkan tambahan sebanyak sekian orang. Nah, ini yang diketahui, yang dihitung, yang dicari adalah orangnya ya. Orangnya, kalau tadi kan waktu, ini orangnya. Nah, ini sama, ini perbandingannya apa? Perbandingan terbalik. Jadi semakin banyak pekerja yang digunakan, maka semakin cepat waktu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan tersebut. Jadi rumus yang kita gunakan di sini adalah A1 per A2 ya sama dengan B2 per B1 ya. Itu ya. Maka A2-nya di sini adalah 8 pekerja dibandingkan berapa pekerja? Katakanlah X pekerja ya. Nah, kita nggak tahu nih X-nya kan. 8 pekerja akan menyelesaikan bajak sawah selama 3 hari. Sementara X pekerja akan selesai dalam waktu 1 hari. Sudah, ini langsung kita kali silang saja. Maka di sini X sama dengan 8 kali 3, 24. Sampai sini sudah selesai? Belum ya. Jadi dibaca lagi soalnya. Yang dibutuhkan adalah tambahannya ya, tambahannya. Sementara 24 ini adalah total pekerja yang digunakan apabila kita harus menyelesaikan pekerjaan membajak sawah selama 1 hari. Nah, tadi kan total 8 pekerja awalnya kan menjadi 24, maka tambahannya atau delta pekerjanya ya tinggal kita selisihkan saja. 24 orang dikurang 8 orang atau pekerja. Menjadi berapa? Menjadi 16 orang.
tambahan pekerja yang dibutuhkan. Berarti jawabannya adalah Charlie. Nah, oke. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Sebuah proyek dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 10 orang. Setelah terlaksana 12 hari, proyek tersebut mangkrak selama 8 hari karena pandemi COVID-19. Agar pekerjaan tersebut tetap selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak sekian orang. Soal ini terlihat sedikit lebih rumit ya, levelnya satu level di atas soal sebelumnya. Nah, di sini sama, ini adalah soal perbandingan terbalik ya. Jadi rumus yang kita gunakan ya, A1 A2 sama dengan B2 ya, B1. Nah, A1-nya adalah berapa? Ya. Kita tulis dulu ya. A1 ya diketahui ya, A1 di sini A1-nya bukan 30 hari ya. Bukan 30 hari ya, tapi kekurangan harinya ya, kekurangan hari dalam kondisi normal ya. Artinya ditargetkan kan 30 hari, tapi telah terlaksana selama 12 hari kan. Nah, berarti A1-nya ya sama dengan sisanya, yaitu tinggal berapa? Harusnya tinggal 18 hari ya. Jadi 18 hari sisa waktunya dengan mengerjakan 10 orang pekerja, kan gitu ya. Jadi A1-nya adalah 18, bukan 30. Kemudian B1 A2 dulu ya. A2 dulu. Kemudian A2-nya adalah berapa? Yang mau kita bandingkan. Nah, di sini kan ada keterangan mangkrak selama 8 hari. Nah, sementara agar pekerjaan tersebut tetap selesai tepat waktu, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak, nah di sini kan 18 hari ya, harusnya kan 18 hari. Nah, terus mangkrak selama 8 hari. Berarti tinggal tersisa waktu selama 10 hari. Inilah A2-nya. Ya. Nah, kalau A1 ya, A1 di sini ya membutuhkan pekerja sebanyak 10 orang ya. B1-nya adalah 10 orang ya. Terus kemudian B2-nya adalah berapa orang? Ini yang kita cari. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus tadi perbandingan sebalik ya. Berarti di sini A1 ya dibandingkan dengan A2 ya. Di sini B2, di sini B1. A1-nya adalah 18 ya, dibandingkan A2 10 sama dengan B2-nya berapa? B2-nya X yang kita cari, kemudian B1-nya adalah 10 ya. Ini coret, berarti X sama dengan 18. Nah, selesai? Belum. Sama seperti soal sebelumnya, yang kita cari bukanlah X-nya, tapi tambahannya ya. Tambahan pekerja. Nah, untuk mencari tambahan ya sudah. Kita misalnya delta ya. Delta pekerja, maka berapa? Delta pekerja sama dengan 18 dikurang jumlah pekerja yang awal ya, 10. Maka tambahan pekerjanya adalah 8. Jawabannya adalah delta. Jadi gitu ya kira-kira ya. Untuk soal cerita seperti ini memang sedikit kita perlu membaca dengan akurat ya. Jangan sampai kita terkecoh ya. Yang misalnya seperti tadi yang dibutuhkan adalah tambahan pekerjanya, sementara ketika kita sudah mencari X-nya maka kita langsung menjawab A 18, padahal itu belum selesai ya. Gitu kira-kira. Kita lanjut ke nomor 4 ya. Dalam sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 pegawai tetap selama 1 jam. Ya, 10 pegawai tetap selama 1 jam dan dapat diselesaikan oleh 15 pegawai kontrak selama 2 jam.
Bila pekerjaan dilakukan oleh 5 orang pegawai tetap dan 3 orang pegawai magang, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, ini juga sama ya. Ini adalah perbandingan terbalik. Nah, di sini kan ada pegawai tetap ya. Pegawai tetap, katakanlah di sini kita tulis ya. Tetap, pegawai tetap ya. Di sini katakanlah 10 pegawai tetap ya, berarti ya dikali 1 jam, maka akan menghasilkan output sebanyak 1 buah pekerjaan ya, sebuah ya di sini ya. Sebuah pekerjaan. Sementara untuk pegawai kontrak ya, pegawai kontrak 15 pegawai kontrak ya, dalam waktu berapa? 2 jam bisa menghasilkan sebuah output pekerjaan. Bila pekerjaan dilakukan oleh 5 orang pegawai tetap dan 3 orang pegawai magang atau kontrak ya, berapa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, berarti kalau di sini 5 orang pegawai ya. Oke, 5 orang pegawai kontrak ya. Tetap ya, dikali ya, katakanlah di sini T1 ya. Kita mencari berapa lama waktunya untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan jika dilakukan oleh 5 orang pegawai tetap. Nah, ini kita bandingkan saja ya. Kita cari T1-nya dulu. Ya, berarti 10 kali ininya kali silang saja ya. Ini 1 ketemu 1 coret ya. Berarti tinggal kali silang saja ya. Berarti T1 ya sama dengan berapa? Ini T1 ke sini ya. Berarti ini coret 2. 2 kali 1 2. T1 sama dengan 2 jam. Ya, jadi 2 jam waktu yang dibutuhkan oleh 5 orang pegawai untuk menyelesaikan 1 buah pekerjaan. Sementara yang pegawai kontrak ya, jika 3 orang pegawai ya, berapa T2-nya untuk menghasilkan sebuah pekerjaan. Nah, ini sama ya. Ini kita kali silang, ini coret ya. Kita kali silang, 15 bagi 3 sama dengan 5 ya. T2-nya adalah 5 kali 2 10 ya. Oke. 15 bagi 3 5 ya. 5 kali 2 10 berarti 10 jam untuk pegawai kontrak ya. Nah, apa yang ditanyakan? Maka berapakah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Berarti yang kita cari adalah T-nya. T bersama-sama ya, jika dilakukan oleh 5 orang pegawai tetap dan 3 orang pegawai magang. Nah, di sini kita cari rumusnya itu adalah 1T, katakanlah T besar ya, sama dengan 1 per T1 ditambah 1 per T2 ya. Oke. Nah, berarti di sini kalau kita T-nya kita naikkan ke atas, maka di sini adalah ya T1 kali T2 ya dibagi T1 tambah T2 ya kan. Nah, sama dengan berapa? T1-nya tadi 2 jam. 2 jam dikali 10 jam ya. T1 tambah T2 berarti 2 tambah 10 ya. Oke, berarti T sama dengan ya 20 bagi 12 sama dengan berapa? 12 bagi 2 6, 20 bagi 2 10, 10 per 6 ya. 10 per 6. Nah, ini jawabannya? Belum ya, karena ini masih dalam hitungan atau satuan jam, sementara yang diperlukan adalah menit ya. Berarti tinggal kita kali tinggal kita kali 10 ya per 6 kali 60 menit ya. Maka ini coret ya, 10 sama dengan
10 kali 10 sama dengan 100 menit. Ya. Jawabannya adalah bravo. Ya. Jadi gitu kira-kira. Sedikit lebih rumit. Yang penting kalian perlu membaca soal ini dengan lebih hati-hati gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 5. 2 orang laki-laki dapat menyelesaikan sebuah kerajinan selama 6 jam. Ya, 2 orang laki-laki 6 jam. Sementara yang ini, sedangkan 3 orang wanita dapat mengerjakan kerajinan tersebut ya selama 3 jam. Ya, jadi outputnya sama-sama satu kerajinan ya, sebuah kerajinan, tapi yang wanita 3 orang selama 3 jam. Ya. Suatu hari pelanggan memesan sebuah kerajinan ya. Suatu hari pelanggan memesan 3 buah kerajinan yang harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Jika pegawai laki-laki bisa mengerjakan adalah 6 orang, berapa orang pegawai perempuan yang dibutuhkan agar kerajinan tersebut tepat waktu, ya? Nah, di sini mirip dengan soal sebelumnya, ya. Jadi, untuk yang laki-laki, ya, kita cari dulu, ya. Ini kan 2 orang. 2 orang selama 6 jam akan menghasilkan satu buah kerajinan ya. Sementara yang wanita ya. Wanita berapa? 3 orang dapat mengerjakan kerajinan tersebut selama 3 jam untuk menghasilkan satu buah output juga gitu ya. Nah, kemudian suatu hari pelanggan memesan 3 buah kerajinan yang diselesaikan dalam waktu 2 jam. Jadi pegawai laki-laki yang bisa mengerjakan 6 orang. Berarti di sini 6 orang ya. Dikali berapa? 2 jam ya sini ya. Targetnya 2 jam. Dikali 2 jam akan menghasilkan output sebesar berapa laki-laki? Ya. Nah, ini yang kita cari ya. Ini yang kita cari. Berapa kira-kira? Tentu saja 1 ya. Karena di sini 2 kali 6 sama dengan 1, 6 kali 2 ya komutatif ya. Sama dengan berarti hasilnya juga 1 ya. Nah, berarti di sini dari target 3 buah kerajinan sudah terselesaikan 1 buah kerajinan. Nah, berarti kita tinggal mencari berapa orang pegawai perempuan untuk menghasilkan 2 output sisanya kan. 2 output sisanya. Nah, dalam waktu yang sama, dalam waktu 2 jam. Nah, berapa orang? Inilah yang kita cari. Ya, katakanlah di sini pekerjanya, ya. Nah, ini juga sama nih. Kita tinggal kali silang saja. 3 kali 3 sama dengan 9, ya. Sama dengan 9. Di sini berarti 2 kali 9 ya. Di sini, kemudian di sininya adalah 2P atau P kali 2, ya. Di sini coret 2-nya. Berarti P sama dengan 9. Jadi 9 orang perempuan atau pekerja wanita yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 3 buah kerajinan dalam waktu 2 jam ya. Termasuk oleh 6 orang pegawai laki-laki. Jadi jawabannya adalah delta. Oke. Begitu kira-kira yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jadi yang perlu kalian catat adalah soal seperti ini memang sedikit memakan waktu, tapi kalian perlu membaca soal ini dengan lebih teliti karena tentu saja banyak jebakan-jebakan yang cukup variatif ya. Kalau kalian nggak akurat, maka tentu kalian bisa terjebak ke jawaban yang salah. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar. Ingat, 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian, sampai jumpa.